Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Farel, yang kedua Nadia Amanda, yang ketiga Nur Hafifah. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai proses pengendalian manajemen melalui analisis laporan keuangan. Pada materi ini ada 3 poin besar yang akan kami bahas. Yang pertama, menghitung varian. Yang kedua, varian dalam praktik. Yang ketiga, keterbatasan analisis varian. Berikut penjelasan yang akan kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada bab ini memfokuskan pada pembahasan analisis atas ukuran-ukuran kinerja keuangan. Pada bagian pertamanya menjelaskan bagaimana varian antara data aktual dengan data anggaran dihitung untuk unit bisnis. Bagian keduanya menjelaskan bagaimana laporan dari varian-varian tersebut digunakan oleh manajer senior untuk mengevaluasi kinerja keuangan unit bisnis tersebut. Baiklah, masuk pada poin pertama pada bab ini, yaitu menghitung varian. Walaupun fokus dari varian ini adalah perbandingan antara kinerja aktual dengan anggaran, manajer operasi yang berkompeten juga mengadopsi mentalitas perbaikan yang kontinu. Mereka tidak berasumsi bahwa kinerja yang optimal adalah yang sesuai dengan anggaran. Hampir semua perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan antara pendapatan dengan beban aktual dengan yang dianggarkan untuk setiap unit bisnisnya. Selanjutnya, varian ini bersifat hierarki. Varian dimulai dengan kinerja unit bisnis secara keseluruhan, yang dibagi menjadi varian pendapatan dan varian beban. Hasil dari perhitungan varian lebih dapat ditindaklanjuti bila perusahaan dalam hasil aktual dianalisis tetap terhadap masing-masing perkiraan. Berikut adalah kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varian meliputi berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varian laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari varian dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap. Yang keenam, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambah di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan. Kita masuk pada poin selanjutnya. Yang pertama pada menghitung varian ini yaitu varian pendapatan. Dalam poin ini menjelaskan mengenai bagaimana menghitung varian harga, volume, dan bauran penjelasan. Perhitungan tersebut dibuat untuk setiap lini produk, dan hasil dari lini tersebut kemudian diagresikan untuk menghitung total varian. Varian yang positif adalah yang menguntungkan karena hal tersebut mengindikasikan bahwa laba aktual melebihi dari laba yang dianggarkan. Poin pertama dari varian pendapatan yaitu varian harga penjualan. Varian harga penjualan ini dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dengan harga standar dikali dengan volume aktual. Untuk varian harga penjualan ini kita bisa mendapatkan perhitungannya pada tabel 10.4. Berikut adalah penjelasan dari tabel perhitungan tersebut. Perhitungan pada varian harga penjualan ditunjukkan dalam tampilan 10.4, yaitu dengan varian harga penjualan bulan Januari. Ini ditujukan untuk bulan Januari. Yang pertama dengan 3 produk,
yaitu produk A, produk B, dan produk C. Jumlah aktual atau dalam per unit. Ini biasanya ditentukan dalam soal. Ini dapat produk A jumlah aktualnya 100, produk B jumlah aktualnya 200, dan produk C 150. Sebelumnya dianggarkan untuk produk A dan penjualan dengan anggaran 100, produk B 100, dan produk C 100. Ternyata penjualannya pada varian harga penjualan ini jumlah aktualnya produk A 100 berarti sama dengan yang dianggarkan, produk B 200 naik 100, dan produk C 150 naik 50. Dan untuk harga aktual per unit, harga aktual per unit ini yang dianggarkan yaitu produk A dengan harga per unitnya yaitu 1.000, produk B 2.000, produk C 3.000. Namun pada tabel ini harga aktual per unitnya lebih kecil, yaitu dengan 0,9, 2,5, dan 2,50. Biasanya jumlah aktual dalam unit dan harga aktual per unit ini sudah ditentukan anggaran harga per unit. Di sini bisa kita ambil dari anggaran penjualan yang sudah dianggarkan sebelumnya, yaitu pada produk A 1.000, produk B 2.000, produk C 3.000. Kita pindahkan ke tabel ini 1.000, 2.000, dan 3.000. Untuk mencari kelebihan atau kekurangan anggaran aktual per unitnya, kita dapat mencari dengan selisih antara harga aktual dengan anggaran harga per unit. Di sini bisa kita lihat harga aktualnya lebih rendah dibandingkan dengan anggaran harga per unitnya. Maka kita memperoleh variannya 0,1 atau unfavorable. Maka dikasih kurung. Untuk produk yang B, harga aktual per unitnya lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran harga per unit. Jadi produk B mendapatkan varian favorable atau positif. Pada produk C bisa juga kita cari dengan seperti yang tadi, selisih antara harga aktual per unit dengan anggaran harga per unit, maka dapatlah varian untuk produk C. Yang terakhir untuk varian harga layak atau tidak layaknya, yaitu dapat kita cari dengan varian 0,1 kita kali dengan jumlah aktual dalam unit, 100 dikali dengan 0,1, dapatnya min 10 atau unfavorable. Ini karena harga aktual per unitnya lebih rendah dibandingkan dengan anggaran harga per unit. Untuk produk yang kedua sama juga yang seperti produk A, 0,5 varian pada produk B dikali dengan 200 jumlah aktualnya, dapat 10. Produk C sama juga, ini sebenarnya 0,05 dikali dengan 150 dikali dengan 0,05 dapat min 75 atau unfavorable. Jadi untuk totalnya ini kita dapat menjumlahkan min 10, 10, dan 75. Jadi total dari varian harga penjualan untuk produk A, B, dan C yaitu min 75 atau unfavorable 75. Berarti varian pada bulan Januari ini untuk harganya tidak layak. Poin yang kedua yaitu varian bauran dan volume.
Seringkali varian bauran dan volume ini tidak dipisahkan. Persamaan untuk gabungan dari varian bauran dan volume yaitu varian bauran dan volume sama dengan volume aktual dikurang dengan volume yang dianggarkan dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Perhitungan dari varian dan volume ini ditampilkan dalam tabel 10.5. Berikut penjelasan dari tabel 10.5 tersebut. Selanjutnya yaitu varian volume dan bauran penjualan untuk bulan Januari. Yang pertama yaitu produk di sini produk apa aja yang dijual, produk A, B, C. Yang kedua yaitu jumlah aktual. Jumlah aktual ini adalah produk yang sudah terjual. Berapa banyak produk yang sudah terjual? Ini bisa kita dapatkan pada tabel sebelumnya, yaitu pada tabel varian harga penjualan tadi. Bagian poin jumlah aktualnya produk A 100, produk B 200 dan produk C 150. Bisa kita pindahkan ke sini. Kalau dijumlahkan dengan total semua produk yang telah terjual yaitu totalnya 450. Yang ketiga yaitu jumlah anggaran. Berapa sebelumnya anggaran produk yang akan dijual. Ini bisa kita lihat pada tabel sebelumnya yaitu pada tabel anggaran. Pada tabel ini kan dianggarkan untuk produk A terjualnya 100 dan produk B 100, produk C 100. Namun ternyata untuk penjualannya naik, produk A tetap, produk B naik 100 dan produk C naik 50. Sedangkan jumlah anggarannya cuman untuk produk A 100, untuk produk B 100 dan untuk produk C 100. Jadi totalnya cuma 300. Ternyata yang terjual yaitu dengan total 450. Selanjutnya perbedaan jumlah aktual dengan jumlah anggaran ini dapat kita kurangkan. 100 dikurang 100 0 atau strip, 200 dikurang 100 yaitu 100 dan 150 dikurang 150. Sebelumnya juga telah disebutkan bahwa terjualnya produk pada ketiganya ini yaitu produk A sama terjualnya dengan yang dianggarkan, produk B ternyata naik 100 dan produk C 50. Yang kelima yaitu kontribusi unit. Kontribusi unit ini dapat kita ambil pada master budget yang tabel ini. Kontribusinya kan untuk produk A 0,2, untuk produk B 0,90 atau 0,9, produk C 1,2. Dapat kita tulis pada tabel kontribusi unit ini. Untuk yang produk A karena dia tidak memiliki perbedaan atau strip, untuk kontribusinya bisa ditulis strip atau kosong atau juga bisa ditulis 0,2 atau 0,20 karena kontribusi pada master budget di atas kan untuk produk A 0,20, untuk produk B 0,90 dan untuk produk C 1,2. Poin ke-6 varian ini dapat kita cari dengan mengalihkan perbedaan dengan kontribusi unit. Di sini perbedaannya untuk produk A tidak ada dan untuk produk dan kontribusinya juga strip atau 0,2. Jadi variannya kosong atau strip. Jadi total variannya yaitu 150 dari hasil perkalian
perkalian dari perbedaan dikali dengan kontribusi unit, yaitu kita dapat dengan total variannya yaitu 150. Ini termasuk favorable karena bisa kita lihat pada sebelumnya jumlah aktual lebih besar dari jumlah anggarannya. Jumlah produk yang terjual lebih besar dari jumlah produk yang sebelumnya dianggarkan untuk terjual. Selanjutnya, varian bauran. Varian bauran ini diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Karena setiap produk memperoleh kontribusi per unit yang berbeda, maka penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan akan menghasilkan suatu varian. Untuk varian ini kita bisa melihat perhitungan tabelnya pada tabel tampilan 10.6. Berikut ini adalah penjelasannya pada tabel tersebut. Untuk perhitungan pada varian bauran ini bisa kita lihat pada tabel ini. Perbedaan antara tabel sebelumnya dengan tabel ini, pada tabel ini lebih banyak 7 kolom. Kalau tabel sebelumnya kan cuma 5 kolom. Untuk tabel ini produk pertamanya sama dengan yang tadi, produk A, B, C. Nah, di sini ditambah dengan proporsi anggaran. Proporsi anggaran dapatnya kan di sini tulis 1/3, 1/3 dan 1/3. 1/3 ini dapat kita peroleh dari master budget yang di awal, yaitu pada produk A kan 100, produk B 100, dan produk C 100. Ini kalau ditotalkan jumlah 300. Jadi proporsi anggaran untuk produk A 100/300, untuk produk B 100/300, produk C 100/300. 300 tadi gabung jumlah dari ketiga produk ini. 100/300 atau 1/3. Di sini 1/3. Selanjutnya anggaran gabungan pada jumlah aktual. Kenapa bisa didapat anggaran gabungan pada jumlah aktualnya 150? Karena dengan cara 1/3 pada proporsi anggaran ini, anggaran gabungan pada jumlah aktual ini didapat 150 dengan cara proporsi anggaran kan 1/3. 1/3 kita kali dengan jumlah aktual atau penjualan produk yang sudah terjual. Produk yang sudah terjualnya kan pada varian volume ini ada 100 untuk produk A, untuk produk B 200, dan untuk produk C 150. Jadi kalau digabungkan yaitu 450. Jadi kalau untuk mencari anggaran gabungan pada jumlah aktual nih, proporsi anggaran yang 1/3 kita kali dengan total jumlah aktual 450, dapatlah 150. Jadi anggaran gabungan pada jumlah aktualnya 150 produk A, 150 produk B, dan 150 untuk produk C. Jadi totalnya semua yaitu 450. Selanjutnya penjualan aktual. Penjualan aktual ini bisa kita dapat pada jumlah aktual varian bauran, atau juga bisa kita dapat pada varian harga, pada jumlah aktual varian harga. Di sini kan jumlah aktual varian harganya 100, 200, dan 150. Jadi sama penjualan aktual di sini 100, 200, dan 150. Total penjualan aktualnya yaitu 450, sama dengan anggaran gabungannya yaitu sama-sama 450. Yang berbeda pada poin-poin yang 3 ini. Kalau yang di penjualan 100, 200, dan 150. Sedangkan di anggaran 150,
antara keduanya, yaitu pada perbedaan selisih pada produk A 150 dikurang dengan penjualan aktual 100 dapatnya 50, yaitu dengan unfavorable karena anggaran gabungannya 150 sedangkan yang terjualnya cuma 100, maka dapatnya unfavorable. Untuk yang produk B 150 dikurang dengan 200 dapatnya 50. Ini favorable karena anggaran gabungannya cuma 150, yang terjualnya 200. Untuk yang produk C anggaran gabungannya sama dengan berapa yang terjualnya, maka di sini kosong. Selanjutnya pada kontribusi unit. Untuk kontribusi unit ini bisa kita ambil dari varian bauran pada kontribusi unit. Untuk produk A kan tadi pada master budgetnya sudah ada kontribusi unitnya. Untuk produk A 0,20, untuk produk B 0,90 dan untuk produk C 1,2. Maka bisa kita pindahkan saja ke varian bauran ini. Kontribusi unit untuk produk A 0,20, untuk produk B 0,90, untuk produk C kosong. Untuk varian bisa kita cari dengan mengalihkan perbedaan dengan margin kontribusinya. Perbedaan 50 dikali dengan margin kontribusi 0,20 dapatnya 10 atau unfavorable karena anggaran gabungannya lebih tinggi dibandingkan penjualan aktualnya, makanya dapat unfavorable 10. Untuk yang produk B 50 dikali dengan 0,90 dapat 45. Ini favorable karena anggaran gabungannya lebih kecil dari penjualan aktualnya, maka dapat unfavorable. Untuk produk C kosong karena tidak ada perbedaan, dan jadi total varian ketiga produk ini kita dapat dengan $35. Ini favorable karena hasilnya tidak negatif. Kesimpulan yang dari tabel 10.6 pada varian bauran ini yaitu terlihat bahwa proporsi produk B yang lebih tinggi dan proporsi produk A lebih rendah terjual karena produk B memiliki kontribusi per unit yang lebih tinggi daripada produk A, maka varian baurannya adalah menguntungkan dengan sebesar $35. Begitu juga dengan varian volume. Pada varian volume ini diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Di sini kita juga dapat melihat tabel pada varian volume ini pada tabel 10.7. Di sini penjelasan mengenai tabel pada 10.7. Untuk varian volume bisa kita lihat perhitungan varian volume ditunjukkan dalam tampilan 10.7. Pada varian volume ini ada 6 kolom. Yang pertama untuk produk apa saja, itu A dan B dan C. Yang kedua, anggaran gabungan pada jumlah aktual. Ini sudah kita bahas pada varian volume tadi, yaitu dengan cara mengalihkan proporsi 1/3 dikali dengan 450 dapatlah 150. Jadi anggaran gabungan pada jumlah aktualnya 150. Ditulis di sini 150 dan totalnya itu 450. Untuk jumlah anggaran ini juga telah ditulis pada master budget yang di pertama sekali. Untuk
untuk produk A dianggarkan terjualnya yaitu 100, produk B 100 dan produk C 100. Sama dengan volume penjualannya yaitu jumlah anggarannya 100, 100, 100 dengan total 300. Untuk perbedaan selanjutnya poin kolomnya yaitu perbedaan. Kita dapat mengurangkan anggaran gabungannya dengan jumlah anggaran. Sini anggaran gabungannya 150 dikurang 100 dapat 50, begitu untuk produk C dan produk B dan produk C. Selisih antara anggaran dan jumlah anggarannya. Jadi totalnya yaitu 150. Untuk kontribusi unitnya ini juga telah ada pada master budgetnya, yaitu dengan untuk produk A 0,20, untuk produk B 0,90, untuk produk C 1,20. Yang selanjutnya kolom varian. Kolom varian ini kita dapatkan dari perbedaan dikalikan dengan kontribusi unit. Sini perbedaannya 50 untuk produk A dikali dengan kontribusi unitnya yaitu 0,20, dapatlah variasinya 10. Begitu dengan produk B. Produk B dapat variannya 45 dan produk C dapat variannya 60. Jadi ditotalkan variannya ini total 115. Ini favorable karena anggaran gabungannya lebih besar daripada jumlah anggaran produk yang terjualnya lebih kecil. Makanya varians pada volume penjualan ini favorable atau menguntungkan. Poin selanjutnya yaitu analisis pendapatan lainnya dan penetrasi pasar dan volume industri. Pada poin ini salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varian bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Prinsipnya adalah bahwa manajer unit bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Pada tabel ini ditampilkan pembahasannya pada tabel 10.9. Berikut ini adalah penjelasannya pada tabel 10.9. Pada penetrasi pasar dan volume industri ini terdapat tabel seperti ini pada tampilan 10.9. Varian volume industri dan pangsa pasar bulan Januari. Untuk poin A dan poin B, anggaran jumlah penjualan dan pangsa pasar aktual biasanya kita mendapatkannya di soal. Seperti yang disebutkan pada poin ini, bagian A tampilan 10.9 menyediakan asumsi-asumsi yang dibuat dalam anggaran awal yang terdapat dalam tampilan 10.3 atau master budget yang dibuat pada awal tadi. Untuk bagian B menyediakan rincian dari volume industri dan pangsa pasar aktual untuk bulan Januari. Nah, di sini kan disebutkan pada estimasi pangsa pasar dan volume anggaran. Untuk estimasi dan pangsa pasar terdapat pada anggaran jumlah penjualan, dan untuk volume dalam anggaran per unit ini sudah disebutkan pada tabel master budgeting atau yang disebut dengan tabel pada 10.3 tadi. Produk yang dianggarkan itu pada produk A 100, produk B 100 dan produk C 100. Dan untuk pangsa pasar aktual, untuk gunanya poin A dan poin B ini apabila kita akan mencari varian karena pangsa pasar. Yang pertama poinnya penjualan aktual per unit, dimana kita bisa memperoleh penjualan aktual per unit ini dari poin B. Di sini kan sudah disebutkannya
penjualan aktual per unit untuk produk A 100, untuk produk B 200, untuk produk C 150. Jadi sini bisa kita tulis 100, 200, dan 150. Untuk poin keduanya, pangsa pasar yang dianggarkan ini kita dapat dari kita mengalihkan persentase dari pangsa pasar dikalikan dengan volume industri aktual. 12% dikali 1000 dapat 120. Begitu juga dengan produk B, 20% dikali dengan 1000 dapat 200, dan untuk produk C 6% dikali 1000 dapat 60. Untuk poin yang ketiga yaitu selisih antara poin pertama dengan poin kedua. 100 dikurang 120, unfavorable 20, 200 dikurang 200, 0, 150 kita kurang dengan 60 dapat 90. Selanjutnya poin keempat, kontribusi per unit yang dianggarkan. Di sini kan ditulis 0,20, 0,90 dan 1,20. Ini bisa kita dapat pada tabel yang master budget ini pada kontribusi. Di sini untuk produk A 0,20, untuk produk B 0,90, untuk produk C 1,20. Nah, untuk selanjutnya poin yang kelima, varian karena pangsa pasar. Ini bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan selisih atau perbedaan pada poin ketiga dikali dengan kontribusi per unit. Sini selisih perbedaannya yaitu 20, unfavorable 20 kita kali dengan variannya 0,20 dapat 4, unfavorable 4. Untuk produk B karena perbedaannya tidak ada maka variannya juga kosong. Untuk produk C perbedaan atau selisihnya 90 kita kali dengan kontribusinya 1,20 maka dapatlah variannya 108. Di sini kita jumlahkan secara vertikal dan secara horizontal. Untuk jumlah horizontalnya yaitu kita dapat dengan total 104 dolar. Untuk yang vertikalnya dapat 450. Yang tadi ketika dihubungkan dengan pangsa pasar, sekarang kita hubungkan dengan volume industri. Pada bagian volume industri ini kita membutuhkan 7 informasi. Yang pertama yaitu volume industri aktual. Pada poin pertama ini bisa kita dapatkan pada bagian B, pangsa pasar aktual. Di sini kan ada volume industri aktual 1000, 1000 dan 1000. Bisa kita pindahkan pada bagian ini. Untuk volume industri yang dianggarkan ini juga bisa kita dapatkan pada bagian yang A. Estimasi volume industri per unit A, B, dan C. Dapat kita tulis pada kolom pada tabel ini. Untuk poin yang ketiga itu selisih atau perbedaan dari poin A dan poin B. Poin pertama dan poin kedua. Di sini kita kurangkan 1000 dikurang 833 dapat 167. 1000 dikurang 500 dapat 500. Dan 1000 dikurang 1667 kita mendapatkan unfavorable 667. Perlu diingat lagi, setiap yang volume aktualnya lebih kecil dibandingkan dengan yang telah dianggarkan, maka hasilnya akan unfavorable. Selanjutnya yaitu pangsa pasar pada poin keempat. Ini bisa kita dapatkan pada bagian ke A. Di sini ditulis persentase pangsa pasar. Untuk poin kelima yaitu kita
mengalihkan antara selisih dengan pangsa pasar. Persentasenya tadi 12% dikali dengan 12% dikali dengan 167, 20% dikali dengan 500, 6% dikali 667. Maka kita perolehlah dengan hasilnya 20, 100 dan unfavorable 40. Untuk kontribusi per unitnya ini kita juga sama dengan yang tadi, kita dapatkan pada tabel yang pertama, atau di sini juga ada kontribusi per unitnya. Poin ke-7 totalnya kita kalikan yang 5 dan 6. Kita kalikan 0,20 dikali dengan 20, 0,90 dikali dengan 100, 1,20 dikali dengan unfavorable 40. Maka di sini kita lihat total antara jumlah industri aktual dengan volume industri yang dianggarkan itu totalnya sama. Untuk selisihnya tidak ada karena total antara keduanya itu sama, dan total keseluruhan secara horizontal pada volume industri ini kita mendapatkan yaitu $46. Itu kita mendapatkan dengan $46. Tadi poin-poin pada varian pendapatan. Sekarang kita masuk pada varian beban. Varian beban terdapat juga poin-poinnya, yaitu biaya tetap. Varian antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Tampilan ini pada poin ini kita bisa lihat pada tabel 10.10. Varian menguntungkan atau tidak menguntungkan ini, kita dapat mengurangi yang aktualnya dengan yang telah dan dengan yang aktual dan dengan yang dianggarkan. Seperti di sini 75 dikurang 75 dapatnya 0 atau strip. Untuk yang penjualannya 55, aktualnya yang dianggarkan 50, atau yang lebih besar anggaran, yang lebih besar aktual, maka hasilnya unfavorable 5. Begitu juga dengan administrasinya, pada aktualnya lebih besar 5 daripada anggarannya 25, yang aktualnya 30, maka hasilnya yaitu unfavorable 5. Jadi total keseluruhannya yaitu dapat unfavorable 10. Maka pada biaya tetap ini tidak menguntungkan. Selanjutnya pada varian beban ini ada juga poinnya, yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus sesuai dengan volume produksi aktual.
beban produksi yang dianggarkan disesuaikan ke jumlah yang seharusnya dikeluarkan pada tingkat produksi aktual dengan cara mengalihkan setiap elemen dari biaya standar untuk setiap produk dengan volume produksi. Untuk contoh biaya variabel ini bisa kita lihat pada tabel 10.11. Pada varian variabel ini kita bisa melihat perhitungannya yaitu pada tabel ini 10.11. Kalau yang tadi kita membahas varian yang tetapnya, sekarang kita membahas pada variabel atau yang tidak terduga. Di sini untuk yang poin A bagian bahan baku 75, poin B 84 dan C 300. Di mana kita bisa mendapatkan angka-angka ini? Kita bisa melihat pada master budget atau anggaran yang tabel di sini. Di sini biaya tetapnya, biaya variabelnya yaitu pada bahan baku 0,50. Cara carinya kita mengalihkan dengan berapa yang produksi. Di sini telah disebutkannya pada bulan Januari produksinya yaitu untuk produk A 150 unit, untuk produk B 120 dan C 200. Kita dapat mengalihkan untuk produk A kan produksinya tadi 150 unit, kita kalikan dengan 0,50. Untuk produk B tadi diproduksi 120 dikali dengan 0,70, dan untuk produk C tadi produksinya 200 kita kali dengan 1,50, maka hasilnya kita dapat kan yaitu 75, 84 dan 300. Untuk tenaga kerjanya, ini bisa dilihat juga tenaga kerja 0,10, kita kali juga dengan yang tadi 150 untuk produk A, untuk produk B 120 dikali dengan 0,15, untuk produk C tenaga kerja 0,10 dikali dengan 200, maka kita perolehlah 15, 18 dan 20. Begitu dengan overheadnya. Jadi kita totalkan secara vertikal dan horizontal, maka dapatlah totalnya seperti yang di sini. Total secara vertikal dan secara horizontal. Nah, dengan yang poin aktualnya ini kita bisa dapatkan dari ternyata sudah disebutkannya pada di sini bahwa asumsi biaya produksi variabel yang terjadi dalam bulan Januari adalah sebagai bahwa biaya produksi variabel yang terjadi dalam bulan Januari adalah sebagai berikut. Untuk bahan bakunya 470, tenaga kerja 65 dan overhead produksinya 90. Kita tinggal bikin di sini 470, 65 dan 90. Untuk varian yang menguntungkan atau tidak menguntungkannya ini kita dapatkan dari kita melihat perbandingan antara total dan aktualnya. Total yang variabel dengan yang aktualnya. Di sini kita dapatkan variannya untuk yang bahan baku ini unfavorable 11 karena yang variabelnya lebih kecil dibandingkan dengan yang aktual. Begitu juga dengan tenaga kerjanya unfavorable 12 karena yang total yang variabel lebih kecil daripada yang aktual. Yang pada overheadnya ini favorable karena yang total overhead yang variabel lebih besar dibandingkan dengan yang aktualnya, maka kalau dijumlahkan pada variabel ini kita mendapatkan unfavorable 13 atau tidak menguntungkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang variasi dalam praktik 1 periode waktu dari perbandingan.
Contoh tersebut membandingkan anggaran bulan Januari dengan aktualnya. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu. Sebagian dasar perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni akan digunakan jumlah yang dianggarkan dalam jumlah aktual untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni daripada jumlah untuk bulan Juni saja. Perusahaan-perusahaan lain membandingkan anggaran untuk 1 tahun penuh dengan estimasi sekarang atas kinerja aktual untuk tahun yang bersangkutan. Jumlah aktual untuk laporan yang disiapkan per tanggal 30 Juni akan terdiri dari angka aktual untuk 6 bulan pertama ditambah estimasi terbaik saat ini atas pendapatan dan beban untuk 6 bulan berikut. Perbandingan untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu tidak perlu dipengaruhi oleh penyimpangan temporer yang mungkin terlihat aneh untuk bulan sekarang, dan oleh karena itu tidak perlu terlalu diperhatikan oleh manajemen. Perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahun. Bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal itu, adalah mungkin bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi di bulan-bulan yang tersisa. Mendapatkan estimasi yang relatif adalah tidak mudah. Manajer unit bisnis cenderung optimistis terhadap kemampuan mereka untuk bekerja di bulan-bulan selanjutnya. Karena bila mereka pesimis, maka hal tersebut akan membantu mereka untuk mengelola sampai tingkat tertentu. Kecenderungan ini dapat diatasi dengan mengharuskan adanya pembuktian oleh manajer unit bisnis untuk berlanjut, tetapi estimasi untuk 1 tahun penuh adalah ringan, sementara kinerja aktual hanya merupakan masalah pencatatan saja. 2. Fokus pada margin kotor. Dalam contoh tersebut diasumsikan bahwa harga jual dianggarkan untuk tetap konstan sepanjang tahun tersebut. Di banyak perusahaan, perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lain diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual, dan tugas dari manajer bersamaan adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Suatu analisis varian dalam sisi semacam itu tidak akan memiliki varian harga jual, melainkan akan ada varian margin kotor. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dengan harga produksi. Analisis varian dilakukan dengan margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Standar evaluasi. Dalam sisi pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri dari 4 jenis. 1. Standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara hati-hati, maka merupakan standar yang unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Seandainya angka-angka anggaran dapat diacak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. 2. Standar historis. Ini merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Standar jenis ini memiliki 2 kelemahan yang serius. 1. Kondisi mungkin saja berubah antara 2 periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan menjadi tidak valid. 2. Kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Meskipun dengan adanya kelemahan ini, standar
historis digunakan oleh beberapa perusahaan, seringkali karena standar valid yang telah ditentukan sebelumnya tidak tersedia. 3. Standar eksternal. Ini adalah standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Kinerja dari satu kantor cabang penjual dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjual lainnya. Bila kondisi dari kedua pusat tanggung jawab tersebut adalah serupa, maka perbandingan semacam itu dapat menghasilkan dasar yang bisa diterima untuk mengevaluasi kinerja. Beberapa perusahaan mengidentifikasikan perusahaan yang diyakinkan merupakan perusahaan yang dikelola paling baik dalam industri tersebut dan menggunakan angka-angka dari perusahaan tersebut, baik melalui kinerja sama dengan perusahaan tersebut atau dari materi yang diterbitkan. Sebagian dasar perbandingan proses ini disebut dengan 4. Keterbatasan standar. Varian antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid, walaupun sangat mudah untuk mengacu pada varian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal mengenai bagaimana kinerja yang seharusnya. Bahkan biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai berapa biaya yang harus dalam situasi tersebut. Situasi ini dapat muncul karena salah satu atau dua alasan. Satu, standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya, atau walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada. Pada waktu itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi usang. Langkah pertama yang penting dalam analisis varian adalah pengujian terhadap validitas dari standar tersebut. Keempat, sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead, variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut akan tinggal di persediaan dan bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Jika tingkat persediaan berubah dan jika volume produk aktual berbeda dengan volume penjualan yang dianggarkan, maka sebagian dari varian volume produksi dimasukkan dalam persediaan. Akan tetapi jumlah penuh dari varian volume produksi harus dihitung dan dilaporkan. Varian ini adalah selisih antara biaya produksi tetap yang dianggarkan pada volume aktual, seperti yang dinyatakan dalam anggaran fleksibel, dan biaya produksi tetap standar pada volume tersebut. Biaya teknik dan biaya distribusioner. Sebagaimana ditunjukkan dalam bab 4, varian dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varian dalam biaya kebijakan. Varian yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biaya maka semakin baik kinerja. Hal ini bergantung pada kualitas, bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Sebaiknya kinerja dari pusat beban kebijakan biasanya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan sejumlah yang dianggarkan, tidak lebih, tidak mungkin lebih rendah. Hal ini disebabkan karena varian yang menguntungkan dapat mengindikasikan bahwa pusat tanggung jawab tersebut tidak melaksanakan dengan mencukupi fungsi-fungsi yang disetujui akan dilaksanakan oleh. Karena itu, beberapa elemen dalam pusat beban kebijakan secara fakta merupakan beban teknik. Walaupun analisis varians adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan yang paling penting, bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Yang kedua, dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Yang ketiga,
dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Demikian pula ketika varians terjadi semakin teragregasi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan yang prediksi menyertainya. Laporan itu hanya menunjukkan apa yang telah terjadi. Laporan tersebut tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. Selanjutnya, tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal, yaitu laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui laporan fax, email, atau pertemuan pribadi secara diketahui. Laporan formal mengonfirmasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut berdasarkan informasi. Biasanya ada diskusi antara manajer unit bisnis dengan atasannya. Manajer unit bisnis menjelaskan alasan dari varians yang signifikan yang diambil untuk memperbaiki situasi yang tidak diuntungkan dan memperkirakan waktu dari setiap tindakan perbaikan. Laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik, saran-saran untuk melakukan hal berbeda, memproses, atau tindakan ketenaga kerjaan yang telah drastis. Sekian. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.